Kak Dewi percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, minggu ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKI Batu. Ada sukacita? Harus dong. Kita harus bersukacita dan semangat untuk tetap memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan pada hari ini. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Dengan sukacita kita akan memuji Tuhan, segala puji syukur. Bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, menolong kami, menjaga kami di tahun 2020. Hari ini minggu pertama, kami ibadah bersama-sama di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, kami sangat senang karena kami bisa berjumpa kembali sekalipun kami masih ibadah secara online. Tetapi itu semua tidak mengurangi sukacita kami, semangat kami untuk kami bisa memuji Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh diberkati Tuhan dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita masih terus akan memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Sungai Sukacitamu. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. bersamamu bersuka
Iya, terima kasih. Ya, teman-teman, sekarang saatnya kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yuk, kita memuji Tuhan. Yesus menginginkan daku untuk bersinar terang. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Ju di minggu pertama tahun 2021 dalam firman Tuhan yang kali ini masih dalam suasana Natal. Adik-adik, setiap hari Natal selalu ada kisah-kisah menarik di dalamnya. Entah itu kisah sedih, entah itu kisah gembira, namun selalu berakhir dengan sukacita. Kali ini kita akan bersama-sama atau kalian akan mendengarkan sebuah kisah Natal tentang seorang bapak tua. Nah, judulnya adalah Natal Spesial Papa Panov. Ingin mendengar? Yuk, dengarkan Kakak Jum bercerita. Natal Spesial Papa Panov. Di desa kecil di Rusia hiduplah seorang tua yang dipanggil dengan Papa Panov. Saat itu adalah hari Natal. Papa Panov merasakan perbedaan Natal kali ini. Papa Panov keluar dari rumah. Dia melihat suasana Natal mulai nampak di mana-mana. Kelap-kelip lampu, hiasan Natal, semuanya serba indah. Nampak di kota di mana dia tinggal. Papa Panov menjadi teringat Natal saat istrinya masih hidup. Bersama dengan anak-anaknya, dia menyambut Natal dengan penuh sukacita. Dia akan berpesta dengan istri dan anak-anaknya. Istrinya memasak masakan yang enak. Anak-anaknya mulai menghiasi rumahnya dengan hiasan-hiasan Natal, pohon Natal, dikemasnya dengan begitu indah. Namun saat ini itu sudah berlalu. Papa Panov merasakan, wah, hari ini Natal sangat sepi. Natal sendiri karena anak-anaknya sudah berada di kota. Tiba-tiba Papa Panov masuk ke rumah. Dia duduk di depan perapian. Dia buka Alkitab. Dia baca kisah kelahiran Yesus. Di situ dia melihat dan dia membacanya bagaimana kisah Yesus harus mencari tempat ketika Maria mengandung, mencari tempat untuk melahirkan bayi Yesus. Wah, Papa Panov merasa sedih membayangkan bagaimana Yesus kedinginan berada di sebuah kandang tanpa tempat yang mewah, tanpa peralatan atau tempat yang menghangatkan Yesus saat itu. Akhirnya Papa Panov berpikir, bagaimana ya caranya menolong Yesus ya? Seandainya Yesus
datang ke rumahnya, wah, Papa Nop akan memberikan kehangatan dengan memberinya selimut, akan menyediakan susu hangat, akan memberikan tempat yang nyaman untuk Yesus. Papa Nop berpikir apapun akan dia lakukan untuk menolong bayi Yesus, supaya bayi Yesus bisa mendapatkan tempat yang layak. Seperti bayi-bayi yang lain saat lahir, disambut dengan kegembiraan, disambut dengan sesuatu yang menyenangkan. Tiba-tiba kakinya melangkah keluar. Dilihatnya ketika dia berdiri di pintu, ada seorang penyapu salju, bapak yang sudah tua. Papa Nop melihat bapak penyapu salju ini menyapu salju dengan beberapa atau tubuhnya sedikit menggigil. Wah, Papa Nop langsung kembali ke dapur. Dia seduh susu yang hangat, dia ambil beberapa potong kue bakar yang sudah dihangatkan juga. Dia kembali ke depan pintu, dia panggil itu penyapu salju. Setelah itu dia persilahkan masuk, disuruhnya penyapu salju itu untuk minum susu yang hangat, memakan roti yang sudah dibakarkan tadi, supaya penyapu salju itu merasakan kehangatan tubuhnya. Papa Nop tadi melihat muka penyapu salju pucat. Tapi setelah meminum susu yang hangat tadi, roti yang panas tadi, Papa Nop melihat wajah dari penyapu salju ini kelihatan memerah, kelihatan tidak pucat lagi. Wah, penyapu salju yang sudah merasakan perutnya kenyang, kehangatan tubuhnya, pamit ke Papa Nop. Merasa bersyukur sudah ditolong oleh Papa Nop. Akhirnya Papa Nop kembali lagi duduk di depan perapian. Setelah itu Papa Nop berjalan lagi. Dilihatnya dari jendela rumahnya. Diintipnya dari gorden jendela. Dia melihat seorang ibu dengan bayi. Bayinya tidak memakai kaos kaki, tidak membawa selimut. Ibu ini hanya mendekap bayi itu. Ibu ini berjalan berlahan-lahan sambil beberapa kali menepis salju yang menerpa anak dan wajahnya. Wah, Papa Nop langsung dengan bergegas membuka pintu. Dia panggil ibu dan bayi itu. Hai ibu, silakan masuk ke rumahku. Mari, aku akan hidangkan sesuatu untuk kamu dan bayimu. Mari, silakan berada di depan perapian rumahku. Kamu akan dihangatkannya dengan bayimu nanti. Wah, ibu dan bayi ini mendengar sapaan, mendengar panggilan Papa Nop, langsung dengan gembira bergegas memenuhi panggilan Papa Nop. Wah, anak-anak, ibu ini merasakan betapa undangan Papa Nop ini menolong dirinya dari kedinginan salju itu tadi. Sementara Papa Nop membuatkan susu, mencarikan selimut, mencarikan kaos kaki, baju anak-anak. Oh, Papa Nop ingat dulu baju dan kaos kaki anak-anaknya masih disimpan oleh istrinya. Wah, dia cari. Setelah itu dia berikan kepada ibu dan bayi ini. Wah, adik-adik, Papa Nop merasa sukacita sekali karena melihat perubahan wajah bayi. Ibu ini kelihatan tidak dingin lagi, sudah merah. Bayinya pun sudah diberikan kaos kaki, tidak kedinginan lagi, tidak terlihat biru lagi kakinya, mukanya mulai memerah. Wah,
ibu dan bayi ini merasa senang sekali karena sudah ditolong oleh Papa Panop. Akhirnya ibu dan bayi ini pun permisi untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lupa Papa Panop memberikan bekal untuk ibu dan bayi ini untuk melanjutkan perjalanan. Papa Panop kembali lagi di depan perapian. Belum lama Papa Panop duduk, tiba-tiba pintu diketok. Tak, tak. Papa Panop langsung bergegas. Dia menuju ke pintu, dibukanya pintu. Seorang pengemis tua menggigil, "Bapak, tolonglah saya. Saya lapar, saya kedinginan." Adik-adik, Papa Panop tidak diam terlalu lama. Dia langsung mempersilahkan pengemis itu untuk segera berada di depan perapian. Dan Papa Panop segera menyajikan susu panas, roti, beberapa pakaian hangat. Ya, dia berikan pada pengemis ini. Setelah itu, pengemis ini dipersilakan untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh Papa Panop. Sejenak pengemis ini dengan lahapnya meminum dan memakan roti yang disediakan oleh Papa Panop. Setelah kelihatan atau merasa badannya tidak dingin lagi, apalagi sudah diberi baju hangat, diberi topi hangat oleh Papa Panop, pengemis ini pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Sekali ini lagi Papa Panop tidak lupa memberikan beberapa bekal, baik itu roti, beberapa pakaian untuk pengemis ini. Adik-adik, Papa Panop pun tidak terasa merasa letih dengan apa yang sudah dilakukannya. Maka dia pun duduk di depan perapian rumahnya dan dia tertidur. Tiba-tiba dia terbangun. Loh, apa yang terjadi ini tadi ya? Dia tiba-tiba terdengar, "Hai Papa Panop, kamu merindukan aku bukan? Kamu merindukan Yesus kan? Ingin menolong bayi Yesus? Aku tadi sudah datang ke kamu. Kamu ingat penyapu salju? Kamu ingat ibu dengan bayi itu tadi? Kamu ingat pengemis yang sudah kamu hidangkan makanan hangat, minuman susu yang panas, serta pakaian? Papa Panop, aku hadir melalui mereka." Papa Panop tiba-tiba diliputi sukacita. Dia gembira sekali mendengar kata-kata itu. Dikuceknya matanya, dilihatnya. Tiba-tiba suara itu menghilang. Dan matanya pun mulai terbuka. Dilihatnya sekelilingnya, ternyata sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi aneh, ada sukacita meliputi hatinya. Ada kegembiraan begitu yang luar biasa. Ada di dalam hati dan perasaannya. Dia kaget, apa yang terjadi? Namun tidak lama kaget terkejutnya, dia mulai menyadari, oh iya, Yesus sudah hadir di rumahku. Yesus sudah memenuhi undanganku melalui penyapu tadi, penyapu salju, melalui pengemis, melalui perempuan dengan bayinya tadi. Papa Panop begitu gembira. Dan mulailah Papa Panop membuka pintu rumahnya, gorden-gorden dibukanya, ya, diundangnya tetangga dan anak-anak di sekelilingnya. "Mari, silakan datang ke rumahku. Ayo kita merayakan Natal di rumahku. Anak-anak, tolong hiasi pohon Natal di rumahku ini. Ibu-ibu, ayo bantu aku masak, menyediakan makanan untuk tamu-tamu yang ada di rumahku ini." Wah, adik-adik,
Suasana Natal yang tadinya sepi, yang tadinya menyedihkan karena Papa Nop merasa tidak seperti dulu saat istri dan anak-anaknya ada. Sekarang sudah merasakan berbeda, merasakan sukacita Natal. Karena apa? Papa Nop merasakan Yesus ada di dalam rumahnya. Kehadiran ibu-ibu, kehadiran bapak-bapak, tetangga, anak-anaknya di rumahnya seperti kehadiran Yesus yang ada di rumahnya. Nah, adik-adik, begitulah kisah Papa Nop yang merindukan kehadiran Yesus, yang ingin menolong Yesus, ingin menjadikan Yesus berada di rumahnya, di hatinya. Ternyata terkabul dengan hadirnya orang-orang yang sudah ditolongnya, orang-orang yang sudah diundangnya, yang diberinya kegembiraan, diberinya sukacita. Papa Nop merasakan Natal begitu luar biasa karena kehadiran orang-orang yang ditolongnya sama dengan Yesus hadir di dalam rumahnya. Nah, adik-adik, Papa Nop tidak sedih lagi. Papa Nop begitu gembira, begitu sukacita karena dia bisa merayakan Natal dengan menghadirkan Kristus di dalam rumahnya, di dalam hidupnya. Bagaimana adik-adik? Semua sudah mendengar cerita Kakak Jum tentang Natal spesial untuk Papa Nop? Wah, iya. Adik-adik, sering kita pun sama dengan Papa Nop. Bermimpi untuk mengundang Yesus hadir di rumah kita. Membayangkan bayi Yesus atau membayangkan Yesus yang berjubah putih panjang dengan rambut gondrongnya hadir di rumah kita. Nah, melalui kisah Papa Nop, kita diingatkan ternyata Yesus bisa hadir di rumah kita. Yesus bisa hadir di hati kita itu melalui berbagai cara. Melalui orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Melalui orang-orang yang kita perhatikan. Melalui orang-orang yang kita memberikan pertolongan kepada mereka. Mungkin itu keluarga kita, mungkin teman-teman kita, sahabat kita. Mungkin saat mereka sedang sakit, saat mereka sedang sedih, saat mereka mungkin sedang membutuhkan teman, penghiburan. Kita memberikan pertolongan kepada mereka. Kita memberikan perhatian kepada mereka. Kita mendoakan mereka. Sesungguhnya saat kita melakukan sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, yang membutuhkan pertolongan kita, saat itulah Yesus yang kita tolong, Yesus yang kita undang, Yesus yang kita perhatikan. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk Yesus. Kita akan mulai memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Wah, Kakak Jum, ini kan pandemi. Bagaimana saya harus menolong? Bagaimana saya memberi sesuatu kepada mereka? Jangan-jangan nanti malah saya celaka. Nah, adik-adik, tidak sedikit akal atau tidak sedikit cara yang bisa kita lakukan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Iya, melalui HP kita, melalui media sosial. Ya. Biasanya sibuk kan dengan game, sibuk dengan YouTube-nya, melihat film anak-anak, melihat hal-hal yang berkaitan dengan yang menyenangkan hati saja kan. Sekarang beri waktu untuk memperhatikan
teman, sahabat, saudara, orang tua, ya. Melalui WA kalian bisa menyapa, halo teman, atau siapa yang bisa kamu sapa, bagaimana kabarnya, wah sehat ya, wah saya doakan ya kalian sehat, kalian bahagia. Nah, itu butuh perhatian adik-adik. Atau bisa saja dengan cara menolong orang tua kita. Mungkin ada yang punya adik, wah kita bantu mama kita untuk menjaga adik kita. Ah, mama sedang masak. Ah, kita bantu orang tua kita, mama kita dengan memasak. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya kita melakukan untuk Tuhan, untuk menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, senang ya? Ternyata Yesus bisa hadir kapan saja, di mana saja, dengan cara kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik adik-adik, melalui cerita Papa Pano, kita sudah dibuat mengerti bagaimana cara menghadirkan Yesus di dalam rumah kita, di dalam hidup kita. Untuk itu, kita akan membaca firman Tuhan untuk lebih mengerti lagi apa maksud dari kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita. Kita akan buka Matius 25 ayat yang ke-35, 36, nanti kita sambung ayat yang ke-45. Silakan dipersiapkan Alkitabnya. Ya. Sekali lagi Matius 25 ayat yang ke-35, 36, kita sambung ayat 45. Saya bacakan ya, kalian juga boleh membaca dengan bersuara. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kita lanjutkan ayat yang ke-45. Ya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita semua hari ini dimengertikan bahwa banyak cara menghadirkan Yesus, banyak cara mengundang Yesus di dalam hidup kita. Oke, semoga firman Tuhan kali ini memotivasi kita, membuat kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk keluarga kita, untuk teman kita, orang-orang di sekitar kita. Kita siap jadi berkat bagi banyak orang. Baik, kita akan tutup firman Tuhan kali ini dengan berdoa. Silakan ambil sikap dengan hormat. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan. Kalian boleh menirukan. Kakak Jum akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, juga cerita tentang Papa Pano yang sangat berharap untuk mengundang Yesus di dalam rumahnya, menolong Yesus, memberikan kenyamanan pada bayi Yesus, memberikan apa yang dibutuhkan Yesus. Namun, Engkau sudah memberikan pengertian kepada Papa Pano bagaimana
Engkau hadir melalui orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Entah itu pengemis, entah itu perempuan dengan bayinya, penyapu salju, atau di dalam hidup kami, melalui keluarga kami yang membutuhkan perhatian kami, teman sahabat yang membutuhkan pertolongan, orang-orang di sekitar yang membutuhkan perhatian kami. Disitulah Engkau hadir. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami benar-benar bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi sinar bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami anak-anak yang peduli kepada orang lain, perhatian kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu akan selalu menuntun kami melalui Roh Kudus untuk kami bisa melakukan banyak kebaikan lagi. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam pemeliharaan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Jung untuk firman Tuhannya yang sangat memberkati kita pada hari ini. Ya, teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Jangan lupa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu disatukan dengan persembahan Papa Mama. Nanti kita akan berikan waktu ke gereja. Oke, untuk persembahan pada hari ini kita akan memuji Tuhan. Bawalah persembahan. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Yuk, sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur kami boleh beribadah di awal tahun ini. Terima kasih untuk 2020 di mana Tuhan menjaga kami, menyertai kami dan memberkati kami. Memasuki tahun 2021, kami juga percaya bahwa Tuhan Allah yang sama, Yesus Kristus, menyertai kami, menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami. Berkatilah para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan menjalankan pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk keadaan bangsa Indonesia, secara khusus dengan adanya virus corona. Tuhan menolong supaya semua ini cepat berlalu. Tuhan tolong untuk setiap penemuan vaksin supaya segera bisa dilaksanakan. Tuhan memberkati setiap medis, dokter, bahkan semuanya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tetap memberikan penghiburan, kekuatan, bahkan juga kesembuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihanilah bangsa kami, tolonglah bangsa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk persembahan kami.
Tuhan memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk melakukan pelayanan bersama-sama di GKI Batu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Oh ya teman-teman, tanpa terasa ya, kita sudah di penghujung acara ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, yuk semuanya bangkit berdiri. Ya, semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan Yesus pokok. Berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat senang, kami sangat bersuka cita karena kami dapat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semangat 2021 dan tetap ingat, jaga kesehatan. Sampai bertemu di sekolah minggu GKI